terus-terusan. Sekarang itu dikangenin banget Bunda ya? Iya, saya merasa bersalah, berdosa gitu. Kira-kira kalau saya udah bertobat Pak Ustadz, kemarin umroh saya juga nggak berhenti nangis terus. Kira-kira Allah tuh memaafkan nggak sih kesalahan saya? Nah, dari mana saya tahu gitu Allah memaafkan semua kehilafan saya Pak Ustadz? Masya Allah pertanyaannya. Iya. Sebenarnya saya pengen yakin gitu Allah itu memaafkan saya gitu. iya. Memang banyak ayat menceritakan kalau seorang bertobat itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadis juga seperti itu. Jadi istilahnya kalau saya boleh mengajak untuk memahami, dalam salah satu firman Allah Ta'ala diceritakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika tubu alaihim. Mereka yang telah bertaubat, ya, illal ladzina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, melakukan perbaikan. Jadi seseorang itu yang telah taubat melakukan perbaikan. Ubayanu, ini diceritakan bahwa orang ini sering memberikan nasihat-nasihat baik, baik tentang Quran, baik tentang sunnah, baik tentang akhlak dan sebagainya. Allah menjawab, faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka lah yang aku terima. Jadi di sini di ayat ini memang menceritakan bagaimana Allah menerima taubatnya. Ya, yang harus kita sadari adalah berapa hari kita berdosa, bersalah, berapa tahun kita bersalah, berapa kali kita taubat. Karena kalau umpamanya kita mau menghitung secara real, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, sesungguhnya amal perbuatan baik itu menghilangkan perbuatan yang buruk. Sebenarnya menghilangkan itu bukan berarti perbuatan buruk yang puluhan tahun berbuat baik sekali langsung hilang, bukan seperti itu. Jadi sama seperti timbangan, anggap aja itu timbangan, amal baik, amal buruknya, amal solehnya, amal buruknya, itu ditimbang sebenarnya. Nah, Allah tetap akan menimbang mana amal soleh yang memang betul-betul bagus dikerjakan terus menerus, dengan buruknya bisa nanti memang akhirnya amal soleh itu yang lebih tinggi daripada perbuatan buruknya. Taubat juga sama, berapa tahun kita berbuat dosa tentang masalah satu bab, berapa kali kita bertobat tentang masalah satu bab. Nah, di situ kita mencoba mengimbangkan secara real saja. Tetapi bagaimana kita bertobat itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, saya menekankan kepada semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri, ya bertobatlah setelah sadar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Terus sampai kapan? Sampai meninggalnya kita. Itu jawaban saya. Oke. Jadi jangan berhenti untuk tidak bertaubat. Iya. Ada itu. Jangan berhenti untuk bertobat maksudnya. Tetap bertaubat. Tetap bertobat terus. Dan ada riwayat itu at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kalau sudah diterima itu, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. Berarti bersih saja. Bersih, betul. Ya, Jadi jangan khawatir. Kalau kita tobat berarti seperti sudah tidak pernah apa? Berdosa. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pak Ustadz, yang dibilang tadi ketika kita bertobat akan satu bab dari permasalahan hidup, misalkan contohnya begini bukan? Misalkan kita orang yang suka berbohong. Satu bab itu berbohong. Di sisi lain, kita ini orang yang suka istilahnya apa ya? Kasar gitu. Emosional. Apakah satu bab di sini berarti berbohongnya beda dengan kasar atau marahnya? Beda. Beda berarti. Beda. Tobatnya juga beda berarti. Pak? Beda tobatnya tetap. Oh gitu. Makanya kenapa kita itu diajarkan oleh Rasulullah itu senantiasa istighfar. Istighfar itu untuk melayani dosa kita yang banyak itu sebenarnya. Astagfirullah. Ibaratnya satu bab aja Mas Bobi dari melakukan dosa nih, dosa nih Bu ya. Dosa nih. Dari mulai rumah Mbak Sintami, dari mulai rumah menuju Siraman Kolbu MNC TV berapa kilo? Paham ya? Itu kita anggap itu dosa. Kalau mau tobat, kan harusnya Mbak Sintami dari MNC ke rumah. Kira-kira hampir sama nggak perjalanannya? Sama Pak. Hampir sama.
Berarti timbangan itu seperti itu. Jadi dalam satu bab, ya kita tobat di titik itu. Mau bohong, tobat di bohong. Mau kasar, bertobat di kasar. Mau gibah, tobat yang gibah. Mau dolim, bertobat yang dolim. Beda-beda Pak Ustadz ya berarti? Tetap beda-beda. Seperti itu. Makanya kita senantiasa diajarkan untuk memohon ampun kepada Allah itu terus-menerus. Rasulullah itu setiap hari minimum 70 kali istighfar. Itu Rasul. Lah kita dosanya itu sebagaimana besar? Banyak sekali. Makanya kalau tadi saya mengarahkan, tetaplah tobat, nggak apa-apa. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Oh gitu, lama ya? Nggak perlu dipikir lama. Tobat aja terus. Nyampe nggak ya Pak Ustadz Kenapa? umur saya? Nyampe, kalau sampai nanti nggak ada, sampai kok insya Allah. Maksudnya sebegitu banyaknya dosa yang saya buat, sebegitu lamanya supaya tercover itu ke sampai Semua saya persoalan dosa ya. Oke, saya kasih salah satu doa. Barangkali memang banyak yang tidak tahu. Saya mengajarkan doa. Memang ini jarang yang tahu. Tapi berdoalah seperti ini. Ini hanya untuk yang paham ya. Ya Allah, jika saya sejak akhir baliknya selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan juga sunnah Rasul-Mu, ampuni dosa-dosaku. Udah, doa itu aja untuk kompletnya. Bagaimanapun juga kita tidak akan sanggup menjalankan semua ayat-ayat dalam Quran. Kita tidak akan sanggup menjalankan sunnah Rasul. ya. Doa itu mudah-mudahan bisa menjadi catatan beda lagi. Mohon ampun sejak akhir balik kita hingga saat ini jika melanggar firman-firman Allah dalam Quran dan juga sunnah Rasul. Udah. Itu semuanya. Semua itu sudah tercantum. Mau apa? Omong kasar, ada, kita salah. Mau apa? Dolim, ada. Mau apa? Ayel-ayelan ada. Mau apa? Gibah ada. Mau apa? Di situ komplit. Ya sudah, kita doa komplit aja. Tapi tiap hari.